Sejak dahulu kala, manusia selalu bertanya, dari mana asal kita? Dalam berbagai kitab suci, Al-Quran, Hadits, Injil, dan Taurat, nama Adam selalu hadir sebagai manusia pertama. Al-Quran, Hadits, Injil, Taurat. Bahkan sains modern pun mencoba menjawab teka-teki ini lewat teori evolusi dan penelitian genetika. Hari ini, mari kita jelajahi kisah Nabi Adam dari sudut pandang agama-agama besar dan logika sains, untuk mencari benang merah tentang asal-usul manusia. Mulai dari wahyu hingga bukti ilmiah, mari kita dengarkan dan renungkan. Menurut Islam, Nabi Adam adalah manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah dari tanah liat. Al-Quran menggambarkan bahwa Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam, lalu malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Namun iblis menolak dengan sombong, dan sejak itulah permusuhan abadi antara manusia dan setan dimulai. Adam dan Hawa hidup di surga, hingga mereka tergoda untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, mereka diturunkan ke bumi. Namun, Islam menekankan bahwa Adam segera bertaubat, dan Allah Maha Pengampun. Hadits juga menyebutkan bahwa Adam adalah nabi pertama yang membawa risalah tentang tauhid dan ibadah. Pesan utama dari Quran adalah, manusia memang bisa salah, tapi pintu taubat selalu terbuka. Dalam kitab Kejadian, Injil menceritakan penciptaan Adam dari debu tanah. Tuhan kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam agar ia tidak sendirian. Mereka ditempatkan di Taman Eden, dengan satu larangan, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Namun, ular menggoda Hawa, lalu Adam pun ikut memakan buah itu. Akibatnya, mereka diusir dari Taman Eden. Kristen menafsirkan peristiwa ini sebagai the original sin, dosa warisan yang melekat pada semua keturunan manusia. Menurut doktrin Kristen, dosa ini ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kemudian hari. Berbeda dengan Islam, Injil lebih menekankan pada aspek kejatuhan manusia dan kebutuhan penebusan dosa. Dalam Taurat, kisah Adam hampir sama dengan Injil karena berasal dari sumber yang sama. Adam diciptakan dari tanah, Hawa dari tulang rusuknya, dan mereka tinggal di Eden. Namun, Yahudi tidak mengenal konsep dosa warisan. Kisah Adam dalam Taurat lebih dipandang sebagai awal mula tanggung jawab moral manusia, bukan kutukan abadi. Manusia punya kebebasan memilih jalan hidupnya. Lalu bagaimana sains memandang asal-usul manusia? Charles Darwin pada abad ke-19 memperkenalkan teori evolusi. Menurutnya, manusia modern, Homo sapiens, berasal dari proses evolusi panjang jutaan tahun dari nenek moyang primata. Fosil-fosil seperti Homo habilis, Homo erectus, hingga manusia Neanderthal menjadi bukti perjalanan ini. Genetika modern juga menemukan konsep mitochondrial Eve, yaitu nenek moyang perempuan yang hidup sekitar 150.000 tahun lalu di Afrika. Walaupun berbeda istilah, menarik bahwa sains juga menemukan bahwa seluruh manusia berasal dari satu nenek moyang. Apakah ini paralel dengan kisah Adam? Bisa jadi Adam bukan sekadar tokoh historis, tapi simbol penyatuan manusia dalam satu asal yang sama. Sains memberi kerangka biologis, agama memberi makna moral dan spiritual. Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda, namun sama-sama menyoroti asal-usul kita. Pertanyaan bukan hanya soal fakta, tapi juga makna yang kita ambil dari cerita tersebut. Mari lanjut ke perbandingan dan refleksi. Jika kita bandingkan, ada kesamaan menarik. Semua kitab sepakat bahwa manusia berasal dari satu asal-usul. Ada larangan, ada ujian, ada kesalahan, lalu ada konsekuensi. Semua menekankan pentingnya moralitas dan hubungan manusia dengan Tuhannya. Sementara sains menghadirkan perspektif berbeda, perjalanan biologis manusia. Kisah Nabi Adam selalu membawa pesan mendalam bahwa manusia diciptakan dengan potensi besar, namun juga dengan kelemahan. Kita bisa salah, bisa tergoda, tapi kita juga punya kemampuan untuk bangkit, bertaubat, dan memperbaiki diri. Mungkin pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita mengambil hikmah dari semua kisah ini. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Kalau menurut kalian, apakah Adam lebih tepat dipahami sebagai tokoh sejarah, simbol spiritual, atau keduanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasi.